Yang nah sekarang dalam menghadapi AI, mereka sudah berantisipasi 5 tahun ke depan. Ya. Ketika terjadi seperti itu, pendekatan yang sama akan dilakukan. Dan Singapura mengatakan mampu untuk paling tidak 5 tahun sampai industri itu menemukan format bagaimana menghadapi disrupsi karena AI ini. Dan diharapkan orang kemudian bisa bekerja kembali. Kemudian yang kedua adalah saya potong dulu. Tapi kan buktinya kan ada 20.000 orang kena layoff. Dan saya dapat data bahwa angka pengangguran di Singapura naik menjadi 2%. Nah, sekarang ada kebijakan di Singapura sejak COVID. Kalau ada orang perusahaan asing mau mempekerjakan 1 orang asing di Singapura, maka dia wajib mempekerjakan 7 orang Singapura. Lokal. Itu adalah jawaban untuk mengurangi tingkat layoff. Jadi di Singapura itu ada lebih dari 3.000 perusahaan asing. Ya. Pak Dubes, ini tolong konfirmasi aja ya. Ada perubahan paradigma dan kebijakan yang terjadi di Singapura beberapa tahun terakhir ini. Apakah itu berdampak dengan berkurangnya tabungan nasional mereka atau ancaman dari pengangguran seperti yang disampaikan oleh Helmi? Misalnya begini, dulu itu kalau orang Indonesia mengadakan perkawinan di Singapura, seluruh perangkat itu kita bawa dari Jakarta, termasuk tukang make up dan kameramen, pembuat video. Betul. Sekarang udah nggak boleh lagi. Betul. Itu Mulai 1 ditangkap Januari. sekarang ini. Mulai 1 Januari. Itu dalam rangka memproteksi tenaga kerja lokal. Betul. Atau karena ancaman. Proteksi orang lokal. Mengapa nggak dari dulu? Kok Karena terjadinya itu berbarengan dengan ini krisis ekonomi? Kembali lagi antisipasi terhadap pelajaran dari COVID tadi. Dan waktu COVID itu kan pertama kali kemudian Presiden itu punya peran yang ternyata luar biasa di Singapura. Tabungan nasional itu hanya bisa dipakai kalau ada approval dari Presiden. Jadi Perdana Menteri mengajukan permohonan untuk menggunakan tabungan nasional itu. Dan dalam 2 tahun COVID, 2020-2021, yang digunakan tabungan nasional itu setiap tahun adalah $100 miliar. Jadi Presiden itu punya kekuasaan itu? Punya otoritas yang luar biasa. Jadi bukan hanya simbol ya? Bukan hanya simbol. Yang selama ini, sebelum ada pandemi, seakan-akan peran presiden hanya yang seremonial. Ternyata setelah pandemi, itu dia punya peran yang sangat ini penting. Baru ya? Bukan, sudah ada. Tetapi power itu baru dilaksanakan, dipergunakan ketika zaman COVID. Nah ini banyak yang orang nggak tahu.